Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Askos mau menyampaikan video pembelajaran sifat koligatif larutan yang merupakan bahan pembelajaran di SMA Negeri 5 Cimahi kelas 12 IPA. Di dalam sifat koligatif larutan itu adalah dua topik yang kita bahas, yaitu pertama sifat koligat larutan dan satuannya, yang kedua sifat koligat larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, untuk lebih jauh mengenai sifat koligatif larutan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika diinfus ke dalam tubuh melalui jarum pembuluh vena. Nah, ketika seseorang ditransfus, maka otomatis tekanan osmotik cairan infus harus sama dengan tekanan osmotik darah. Nah, inilah salah satu aplikasi sifat koligatif larutan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang akan ditanyakan dulu, apa sifat koligatif larutan? Adalah sifat larutan yang tergantung kepada konsentrasi larutan. Nah, untuk menyatakan konsentrasi larutan, ada beberapa satuan yang sering digunakan di dalam sifat koligatif larutan. Satu adalah molaritas, dua molaritas, fraksi mol, dan persen massa. Oke. Sifat koligatif larutan itu ada 4 bagian. Satu adalah penurunan tekan uap, kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan keempat kan osmotik. Sekarang kita ngomongin dulu penurunan tekanan uap, ya. Apabila ke dalam suatu sistem kita tambahkan, ya, zat terlarut, kalau kita ngomong larutan, maka otomatis akan berpengaruh kepada sifat koligatif larutan. Contoh, ketika kita memasak air, suhunya pasti mendidih pada 100 derajat Celcius. Ketika kita akan memasak sayur, maka ada bahan-bahan yang dimasukkan di dalamnya. Kalau kita ukur pada suhu 100 derajat Celcius, ternyata air belum mendidih, ya. Nah, sedangkan kalau memasak air saja mendidih pada suhu 100. Apa penyebabnya? Penyebabnya adanya zat yang kita masukkan. Otomatis dengan adanya penambahan zat larut, maka akan menyebabkan tekanan uap menjadi menurun. Yang harusnya 100, maka akan lebih, ya. Jadi di atas 100. Nah, itu, ya. Yang kedua, mengenai kenaikan titik didih. Tadi sudah dijelaskan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kita lihat gambar seperti ini. Tetapi dengan adanya zat terlarut, maka tidak menjadi 100 lagi, bisa lebih. Kenapa? Karena ada partikel air yang ketika akan meninggalkan kelompoknya terhalangi oleh adanya zat terlarut. Sehingga butuh energi untuk meningkatkan energi kinetiknya, yakni dengan penambahan suhu untuk meninggalkan kelompoknya, sehingga dengan adanya penambahan suhu itu maka akan terjadi proses pendidihan. Artinya tekanan uap dalam larutan harus sama dengan tekanan udara luar. Jadi dengan adanya zat terlarut menyebabkan titik didih akan meningkat. Yang ketiga adalah, lihat dari sini, mengenai penurunan titik beku. Kita lihat, ya, dari grafik ini, titik beku air itu sebut sajalah 0 derajat Celcius, ya. 0 derajat Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius, seperti grafik ini.
ya 0 derajat Celcius. Tetapi ketika kita larutkan, ya misalkan garam, maka titik bekunya akan menjadi menurun, ya akan menjadi menurun dengan adanya zat larut tadi. Ya, jadi kalau kita lihat grafiknya bisa di bawah 0 derajat. Nah, bisa di bawah 0 derajat. Jadi adanya zat larut akan menyebabkan penurunan titik beku. Dan yang terakhir adanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu formulanya adalah P kali M kali R kali T. Nah, kita ngomongin molaritasnya. Molaritasnya itu massa per mr kali 1000 per pi. Nah, dengan adanya zat larut ini akan mempengaruhi kepada tekanan osmotik. Jadi berbanding lurus, semakin besar zat yang kita tambahkan, maka tekanan osmotiknya akan meningkat. Ini yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Di sini ada beberapa formula yang harus sudah diketahui oleh siswa, ya. Satu, untuk elektrolit, formulanya adalah V kali XP kali V0. XP itu adalah fraksi mol zat larut kali V0. Yang kedua, titik beku. Tadi sudah disinggung bahwa penurunan titik beku itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, maka rumusnya adalah delta TF sama dengan M kali KF. Di mana KF ini adalah konstanta tetapan penurunan titik beku. Dan kita ketahui bahwa titik beku, penurunan titik beku itu adalah titik beku larut dikurangi titik beku larutan. Maka pasti nilainya akan minus, ya. Karena kalau titik di akhir, maka nilainya pasti di bawah 0. Berikut juga dari penjelasan tadi bahwa kenaikan titik didih berbanding lurus dengan konsentrasi zat larut. Semakin tinggi konsentrasi zat larut, maka kenaikan titik didihnya meningkat. Oleh karenanya titik didihnya pasti di atas 100. Formulanya titik kenaikan titik didih adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Yang terakhir adalah tekanan osmotik, di mana tadi sudah disinggung bahwa tekanan osmotik itu berbanding lurus terhadap konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, maka tekanan osmotiknya semakin meningkat. Nah, besarnya pengaruh dari konsentrasi ini khusus untuk non-elektrolit berbeda dengan lautan non-elektrolit. Maka untuk lautan non-elektrolit, lautan untuk elektrolit akan lebih besar dengan konsentrasi sama. Misalkan larutan gula 0,1 M dibandingkan dengan larutan HCl yang 0,1 M, maka sifat koligatif larutan NaCl itu akan lebih meningkat. Kenapa? Karena larutan NaCl termasuk larutan elektrolit. Ya, ada yang disebut namanya faktor Van Hoff yang ini akan berpengaruh kepada sifat koligatif larutan. Ya, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu, ya. Ini untuk lautan non elektrolit, ini yang elektrolit. Jadi kita lihat jumlah molekulnya ini. Maka kalau untuk lautan elektrolit itu akan terionisasi, maka jumlah ionnya akan meningkat. Ya, dengan kata lain, jumlah zat tidak akan terus menjadi ion, dan elektrolit akan terus menjadi ion. Maka jumlah zat larut dalam lautan elektrolit pasti lebih banyak daripada non elektrolit. Akibatnya kata misalnya tadi bahwa sifat
koligatif kedua larutan pasti akan berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya ini contoh soal ya. Maka silakan kalian amati dari soal itu dan dikerjakan sesuai dengan formula yang Bapak berikan. Oke. Ya, next. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana sih aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal-hal yang sering kita temukan. Pertama, agar radiator mobil itu tidak panas, maka harus ditambahkan namanya zat anti beku. Ya, nah ini adalah prinsip dari penurunan titik beku, anti beku, ya, sehingga mesin tidak panas. Yang kedua, penerapan dari kenaikan titik di titik beku itu ya, mencairkan salju dengan menambahkan NaCl. Kemudian rohto, penambahan rohto, ya, itu juga adalah aplikasi dan sifat koligatif larutan, terutama mengenai tekanan osmotik. Yang terakhir adalah eksputer. Ya, kalau kita membuat eksputer, kita tidak menggunakan es, tapi kita menggunakan tanpa kulkas maksudnya. Nah, bisa kita gunakan. Ya, bagaimana caranya? Kita gunakan NaCl, di mana panci besar itu kita letakkan di dalam sudah berisi es, batu, dan garam yang kasar. Nah, kemudian pada panci yang kecil itu berisi adonan es. Ya, tunggu beberapa menit maka akan membeku. Jadi ada membuat es tanpa kulkas. Nah, ini adalah salah satu aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai penerapan sifat koligatif larutan. Nah, pada kesempatan terakhir, Bapak meminta kepada kalian coba cari minimal 5 contoh sifat koligatif larutan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Bapak sampaikan.